Yes. Bagaimana jika penderitaan hanya terjadi saat Anda berusaha untuk mempertahankan pendapat Anda? Thich Nhat Hanh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, praktisi meditasi, serta fasilitator di Free Master Class malam ini. Ya, akan Anda sukai di obrolan singkat kita selama 45 menit ke depan adalah kita akan menggali um, sebuah kondisi bernama self-blame, yang mana yang saya perceive energetically, teman-teman yang datang malam ini adalah orang-orang yang merasa bertanggung jawab akan kebahagiaan orang lain. Dan itu nggak salah juga. Tapi bagaimana jika kebahagiaan orang lain bukan tanggung jawab Anda? Yang paling penting di sini adalah Anda selalu mendahulukan kebahagiaan Anda. Wah, langsung energinya berubah ya. Karena dari kecil cara pandang yang selalu ditanamkan oleh lingkungan ke kita adalah selalu dahulukan orang lain, tangan di atas lebih eh, mulia daripada tangan di bawah dan sebagainya. Oh, sama yang ini. Bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian, yang membuat kita ketika dihadapkan dengan begitu banyak kenikmatan yang kita lakukan pertama kali adalah, aduh, ini bukan punyaku. Ini aku nggak layak menerima ini. Yang lain dulu lah. Ada beberapa fasilitator yang saya fasilitasi. Itu awalnya dia selalu menolak ketika ada klien yang mengambil servis dia. Dia selalu ngasih ke orang lain dengan anggapan, aduh, aku merasa nggak layak nih. Kayaknya ada orang lain deh yang lebih jago dibandingkan aku. Namun karena perjalanan cara pandang seperti itu tidak memudahkan perjalanan dia, akhirnya kita cari cara pandang yang lain, yaitu bagaimana jika orang datang ke Anda karena dia sudah mencari energinya. Oleh karena itu, keputusan di tangan Anda, apakah Anda mau menerima klien itu atau Anda menolaknya dengan anggapan Anda merasa tidak layak untuk memfasilitasi. Ini yang perlu kita sadari sama-sama ya, bahwa tidak ada satupun kejadian yang kita alami itu kebetulan. Tidak ada yang kita alami melainkan kita yang menciptakan kondisi ini. Anda akan lebih mudah untuk berjalan mengisi kehidupan ini. Karena banyak orang di luar sana, bukan Anda, itu sedang terjebak di sebuah kondisi yang lainnya salah. Eh, aku begini karena orang lain. Em, Banyak orang yang terjebak dalam kondisi menyalahkan lingkungan, itu realitanya mereka tidak berkembang. Dan saya tidak mengatakan menyalahkan lingkungan itu salah ya, tapi rata-rata yang saya perhatikan klien-klien yang eh, ketika mengambil sesi fasilitasi ke saya dan saya lihat mereka menyalahkan lingkungannya, dan saya sebagai seorang fasilitator tidak diperkenalkan memberikan solusi, melainkan mempertanyakan atau mengcounter cara pandang tersebut, yang sudah berani mengambil tanggung jawab dan yang masih menyalahkan lingkungan, yang saya perhatikan yang masih menyalahkan lingkungan itu perjalanannya agak lama untuk menciptakan kehidupan mereka. Sedangkan yang berani mengambil tanggung jawab, oke, tidak ada kejadian yang aku alami, melainkan aku yang menciptakan ini. Segala problem yang aku alami, aku yang menciptakan. Segala nikmat yang datang juga aku yang menciptakan. Itu mereka akan lebih enjoy. Ada masalah, mereka tenang. Ada berkah juga mereka siap menerima. Karena itu tadi, banyak orang itu, termasuk saya dulu, itu kalau dikasih masalah itu suka banget, tapi kalau dikasih nikmat itu suka menolak. Karena saya merasa kayaknya kayaknya ini ada yang salah deh kok datang nikmat kepadaku. Dan ini wajar banget untuk para healer. Dan ini kenapa sesi malam ini keluar di kesadaran saya, karena yang saya perceive udah 2024, mungkin saatnya cara pandang ingin menyembuhkan, ingin menyelamatkan, apa namanya, ingin ngasih sesuatu gratis kepada orang lain dengan anggapan sudah selayaknya kita seperti itu mungkin sekarang saatnya di counter cara pandang itu dengan bagaimana jika em, aku berhak. Sorry, nggak, sorry, bukan bagaimana jika sekarang saatnya aku memilih untuk menerima keberlimpahan, dan bagaimana jika keberlimpahan kenikmatan itu tidak ada hubungannya dengan kita layak atau tidak layak, tapi lebih kepada apakah kita mau menerima atau tidak. Nah, self blame ini menarik karena energinya yang saya perceive em, itu adalah sebuah itu tadi cara pandang yang kita dapatkan waktu kita kecil, waktu kita usia 1 sampai 7 tahun, yang menurut Dr. Bruce Lipton itu sebuah cara pandang yang kita terima akibat dari cara pandang orang-orang di sekitar kita waktu kita kecil, dan itu langsung masuk ke bawah sadar kita karena ketika kita usia 1 sampai 7 tahun, eh, sifat atau otak kritis kita tidak aktif.
Jadi kita percaya saja dengan apa kata-kata orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita beranggapan orang ini lebih ngerti, orang ini senior. Akhirnya kita terhipnosis dan itu masuk ke bawah sadar kita dan akhirnya sampai sekarang kita pegangin. Cara pandang seperti itu. Tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Anak laki-laki, ini saya ini, anak laki-laki orang Batak harus menjadi tulang punggung keluarga, harus apa namanya serius dalam melihat kehidupan ini. Jangan pernah cengengesan. Nah, ketika saya melihat kehidupan ini penuh dengan kemudahan, apa ya? Saya melihat kehidupan ini adalah drama yang panggung sandiwara yang penuh dengan kelucu apa ya? Lucu jenaka itu saya ditolak oleh apa namanya lingkungan saya. Saya dianggap tidak serius. Namun di saat saya tidak serius itu keberlimpahan berdatangan di kehidupan saya. Nah, ketika saya di dibilang kamu kalau jadi orang jangan cengengesan, laki-laki itu harus serius. Setelah saya karena yang mengatakan itu adalah orang yang saya hormati, akhirnya saya lebih percaya kata-kata dia dan saya menjadi serius dan semuanya menjadi solid. Kalau kita berbicara mengenai energi, ada yang namanya acoustical and electrical, high vibration and low vibration. Nah, ketika saya yang tadinya high vibration karena saya melihat kehidupan ini penuh dengan eh, apa ya bercanda, akhirnya saya mengarahkan cara pandang saya bahwa melihat kehidupannya harus serius. Yang tadinya penuh dengan keberlimpahan, semuanya menjadi solid, semuanya menjadi harus bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Karena ketika saya berfungsi dari kehidupan ini bercanda ya, tidak serius-serius. Ketika saya ingin keluar negeri misalnya, tiba-tiba dapat beasiswa. Ketika apa namanya ingin mengikuti sebuah pertemuan pemuda waktu di Korea yang cara untuk bisa menghadirinya harus mengikuti sebuah karya tulis. Saya dengan iseng aja nulis karya tulis tersebut dan akhirnya saya bisa berangkat ke Korea karena saya bermain-main. Tapi ketika apa namanya sudah masuk ke tempat kerja dan semuanya bilang kamu harus serius, keberlimpahan itu terputus dengan sendirinya. Jadi dan eh, yang perlu kita sadari juga bahwa lingkungan di sekitar kita, kalau kita tidak waspada, itu kerjaannya akan selalu berusaha untuk mengontrol, mengendalikan kita untuk menjadikan kita biasa-biasa saja. Karena dari beberapa klien yang saya pernah mendapatkan sebuah klien yang matanya itu ada tumor yang me- menekan saraf penglihatannya sehingga dia tidak bisa lagi melihat secara jelas karena dirasa sudah cukup dia apa namanya ya dibantu sama lingkungannya, dia memutuskan untuk belajar terapi apa namanya pijat tunanetra sehingga dia bisa punya skill karena dia merasa udah cukup laku di rumah aja aku pingin punya skill gitu. Tapi yang terjadi adalah lingkungannya itu tidak mengizinkan dia untuk melakukan itu. Ketika saya cek energetically, ternyata lingkungannya takut kehilangan seseorang yang ditolong. Karena identitas mereka selama 5 tahun membimbing teman apa namanya klien saya ini itu sudah menjadi identitas diri mereka bahwa mereka adalah penolong, mereka adalah pelindung orang ini, klien ini. Nah, ketika klien saya ini sudah memutuskan untuk tidak ingin terus dilindungi, ingin berkarya, mereka kehilangan identitas pelindung itu dan karena takut kehilangan identitas pelindung itu, mereka berusaha untuk mengendalikan klien saya ini agar eh, tetap jadi pasien mereka. Jadi intinya adalah hati-hati dengan lingkungan Anda karena tugas lingkungan Anda berusaha untuk terus mengendalikan Anda agar mereka tetap jadi apa ya, tetap mengontrol Anda dan itu adalah tugas mereka karena mereka agak takut kehilangan kita. Karena energetically yang saya perceive teman-teman di sini em, selalu ditunggu kehadiran di lingkungannya. Anda itu mempunyai sesuatu yang apa ya membuat mereka happy kalau ketemu Anda. Nah, ketika eh, Anda tidak lagi bisa dikontrol oleh lingkungan Anda, mereka takut, mereka kehilangan sesuatu. Jadi ini kenapa Berkembang Bersama juga sering mengadakan free masterclass seperti ini. Tujuannya salah satunya adalah untuk membuat Anda hanya percaya Anda dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Sehingga ketika Anda, kok lingkunganku udah mulai nggak kind ya cara cara komunikasinya, kok
energinya udah pingin mengontrol aku gitu. Nah, sekarang pilihan di tangan Anda. Apakah Anda ingin selalu di bawah kontrol mereka atau sekarang saatnya Anda me, apa ya, keluar dari kontrol itu, terus menggali potensi Anda. Karena itu tadi, bagaimana jika tugas kita di kehidupan ini adalah untuk bersenang-senang, untuk menciptakan kehidupan Anda. Dan ini agak jarang mungkin didengar oleh teman-teman karena banyak sekali lingkungan atau grup di luar sana itu selalu ingin mendahulukan bahagia orang lain. Kita harus bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana jika sebelum kita bermanfaat bagi orang lain, tugas utama kita adalah membahagiakan diri kita terlebih dahulu. Jadi podcast berkembang bersama itu awal-awal waktu dibuat tujuannya adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Di 3 episode pertama itu podcast tidak lagi dilanjutkan karena setiap karya atau episode yang saya hasilkan selalu saya hakimi. Ini episodenya nggak bermanfaat nih, kurang tipsnya kurang nih. Akhirnya saya capek menghakimi diri saya sendiri. Em, Podcast itu stop. Namun saya tanya lagi, tunggu dulu, aku buat podcast ini buat siapa sih? Aku kan suka audio, aku suka edit, aku suka bikin skrip. Bagaimana jika podcast ini aku buat karena aku senang berkarya? Nah, ketika saya mengubah cara pandang saya bahwa berkarya bukan karena ingin bermanfaat bagi orang lain, tapi berkarya karena it's fun for me, podcast berkembang bersama gelombang pertama itu berhasil saya buat sampai 300-an episode dan pernah menduduki peringkat keempat untuk personal journal di di Apple Podcast. Nah, ini nggak akan bisa terjadi kalau saya ingin bermanfaat bagi orang lain. Jadi di 2024 ini untuk para healer yang sudah datang malam ini, berhenti ingin menyelamatkan orang lain, bergeraklah dari menginspirasi. Dan em, ya. Oh, dan untuk teman-teman di sini yang masih belum tahu apa sih potensi mereka, potensi Anda, itu coba cek kelemahan Anda itu apa. Jadi saya mempunyai kelebihan dalam diri saya, yaitu saya sangat kreatif. Namun di saat yang bersamaan, kelebihan saya yang kreatif itu adalah kelemahan saya, karena saya kreatif sekali melihat kekurangan dalam diri saya. Saya kreatif sekali menghakimi diri saya. Saya kreatif sekali em, melihat apa yang salah dalam diri saya. Nah, dari sini mungkin Anda semakin menyadari kalau Anda nggak tahu kelebihan Anda apa, coba cari kelemahan Anda. Karena bisa jadi kelemahan Anda adalah mirroring dari apa kelebihan Anda. Itu adalah pendekatan dari non-duality bahwa kita satu. Apapun yang Anda anggap sebuah kelemahan itu sebenarnya sebuah kekuatan. Apapun yang Anda anggap sebuah kekuatan itu sebenarnya sebuah kelemahan juga. Nah, ini mungkin cara termudah untuk mengidentifikasi apa sih sebenarnya kelebihanku di tahun 2024 ini. Dan salah satu eh, target berkembang bersama di tahun 2024 ini adalah untuk mengingatkan kita semua sudah tidak lagi kita eh, mengidolai orang lain. Sekarang saatnya kita tertarik dengan diri kita, mengidolai diri kita sendiri. Karena target saya juga adalah untuk menjadikan Anda leader di eh, topik yang ingin Anda bicarakan, yang Anda having fun di situ. Karena di book club berkembang bersama, em, temanya yang sedang saya siapkan untuk 12 bulan ke depan adalah berkaitan mengenai leadership, how to love ourselves, dan inside journey dengan pendekatan non-duality, neuro-linguistic programming, serta law attraction. Jadi apa ya? Udah berhentilah saatnya kita ngelihat yang di luar gitu. Karena ada sesuatu dalam diri Anda yang sangat 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 menarik yang apa namanya? Yang jarang kita lihat. Nah, menariknya ketika Anda tertarik ke dalam diri Anda sendiri, pertama, Anda tidak mudah terombang-ambing dengan begitu banyaknya informasi yang tidak jelas. Yang kedua, Anda tidak lagi bergerak di arah ikut-ikutan. Anda tahu kok, Anda kayak tahu gitu. That's not my reality. Jadi kan saya selalu mewanti-wanti teman-teman di berkembang bersama itu hati-hati dengan video-video yang berkaitan mengenai motivasi misalnya mengatakan bahwa lihat nih Kobe Bryant almarhum misalnya itu jam 4 subuh dia udah ada di gym untuk main basket. Kalian ngapain jam 4 pagi?
masih di tempat tidur kan. Terus terus saat kita lihat videonya itu kita langsung stres kan, langsung masuk ke self blame, merasa bersalah. Nah, ini saran saya, hati-hati dengan video-video seperti itu karena Kobe Bryant jam 4 pagi bisa ada di gym karena basket adalah realita dia. Dia senang melakukan olahraga basket tersebut. Coba tanya ke dalam diri Anda, emang gue mau di lapangan basket jam 4 pagi? Kagak kan? Because that's not your reality gitu. Nah, itu tadi saat Anda kembali ke dalam diri Anda, Anda semakin dekat dalam diri Anda, 2024 akan enak kok dilewati. Anda akan percaya dengan diri Anda sendiri, Anda akan yakin bahwa em, mm, ya karena itu tadi sosial di balik ini yang sering saya ceritakan di sini juga untuk teman-teman yang oh ya, disclaimer buat teman-teman yang baru bergabung di Berkembang Bersama, seorang ahli sufi, Ibnu Al Arabi pernah mengatakan setiap manusia berkata itu penuh dengan kebohongan, termasuk apa yang saya katakan malam ini. Karena apapun yang saya katakan malam ini berdasarkan cara pandang saya melihat kehidupan, berdasarkan 10 tahun terakhir saya memfasilitasi klien dari yang stres sehingga bisa memenangi perlombaan, tapi ini belum tentu benar. Jadi kalau ini nggak cocok sama Anda, tolong cari informasi yang lain. Yang paling pasti adalah yang saya ingin tekankan di sini, tolong tertariklah ke dalam diri Anda karena itu tadi em, kita punya potensi dan berhentilah ngelihat keluar, tertariklah ke dalam dan saya penasaran seberapa cepat Anda berkembang di tahun 2024 ini. Oke, ini adalah pembuka. Sebelum kita masuk ke slide, kira-kira kesadaran apa yang bermunculan, energi apa yang saya bisa menjadi sehingga em, setiap point of view yang mungkin sudah nggak kain lagi di dalam diri Anda bisa kita shifting malam ini bersama dengan energi teman-teman yang sudah hadir malam ini. Apa nih? Kesadaran apa yang bermunculan? Seminggu yang kemarin dari Ferry Masakas yang dulu sampai sekarang, apa nih kejadian-kejadian yang bermunculan? Apa nih yang saya bisa menjadi sehingga Anda bisa keluar dari sesuatu yang masih solid ini? Silahkan, sambil saya minum dulu. Belum? Oke, saya lanjutin dulu ya. Halo, Ya, silakan. halo, halo. Ya, Sebentar, ya. sebentar Bapak. Oh ya, kebiasaan kami di sini adalah saya selalu men-challenge aja Anda untuk bertanya. Kenapa? Karena bertanya adalah cara tercepat untuk melatih diri Anda tidak lagi mempercayai kata-kata otak. Karena otak selalu pinter dalam menciptakan skenario yang isinya penuh dengan ketakutan. Ketika Anda bertanya, itu akan melatih diri Anda untuk mempertanyakan skenario di dalam otak kita yang itu tadi selalu melihat yang salah, selalu takut dan sebagainya. Baik, silakan. Pak, Hmm, sorry suara saya agak serak. habis nyanyi di mana, Mas? Habis manggung di Tulungagung. Oke, siap. Gini Gimana Pak, gimana? ciri-ciri bersenang-senang yang bisa membuat kita berkembang tuh kayak gimana Pak? Oke. Ciri-cirinya. Eh, eh, Oke, oke, kita masuk ke ranah energi dulu ya. Keberlimpahan itu hanya akan datang ke vibrasi yang high. Nikola Tesla ketika ditanya, kok kamu bisa menghasilkan begitu banyak karya? Dia bilang, sebenarnya ini sebenarnya ini bukan hasil saya, tapi saya hanya menerjemahkan eh, kesadaran dari semesta yang saya download dan kemudian saya berkarya di situ. Jadi maksudnya di sini adalah bersenang-senang adalah pintu. Jadi ketika Anda having fun, itu sebenarnya Anda membuka pintu yang possibility akan karya apapun itu yang mungkin di luar logika kita akan masuk, tapi dimulai dari bersenang-senang terlebih dahulu. Jadi itu kenapa saya meminta teman-teman sebelum beraktivitas, pastikan 1 jam sebelumnya Anda bangun lebih pagi dan kemudian Anda menyediakan waktu untuk diri Anda terlebih dahulu. Entah itu meditasi, journaling, latihan pernafasan. Kenapa? Itu sudah apa ya, menaikkan vibrasi Anda yang tadinya low mungkin, moodnya berantakan bangun pagi itu udah tinggi, sehingga saya penasaran ketika vibrasi Anda sudah tinggi, keberlimpahan apa saja yang akan datang ke Anda. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Itu kalau dari sisi, apa namanya,
energi. Tapi kalau dari sisi produktivitas, em, yang menyenangkan versi saya adalah yang pertama yang tidak membutuhkan motivasi dan apa namanya ya, yang konsisten Anda lakukan, yang Anda tidak sabar untuk melakukannya di pagi hari. Apapun itu, entah itu apa, ada klien saya yang eh, apa ya, dia memulai paginya dengan nyiram tanaman, tapi setelah dia menyiram tanaman itu dia ada ide untuk membuat blog misalnya. Jadi yang seneng itu adalah pintunya, tapi kita nggak tahu apa yang akan bermunculan setelah pintu itu terbuka. Jadi itu kenapa penting kita bersenang-senang terlebih dahulu, karena itu akan membuka pintu. Yang saya tidak tahu Pak, apa yang dari akan bermunculan. Ya, kesadaran, ya, jika ada seorang anak hmm, yang dari kecil sudah didoktrin dengan begitu banyak informasi ketakutan, ya. bagaimana dia bisa bersenang-senang jika dari kecil saja dia sudah didoktrin dengan informasi-informasi yang berisi ketakutan-ketakutan akan dunia ini, Pak. Oke. Yang pertama yang perlu kita sadari bahwa keku- eh, kekuatan orang untuk mengontrol kita itu tergantung sejauh mana kita mengizinkannya. Ini tolong di- disadari energinya karena ini penting banget. At least buat saya. Seberapa kuat cengkeraman orang di luar itu tergantung seberapa besar kita mengizinkannya. Jadi kalau Anda masih bilang lingkungan yang di luar yang membuat kondisiku seperti sekarang, artinya Anda masih memberikan kekuatan yang di luar tersebut lebih besar dari Anda. Itu dari sisi kesadaran terlebih dahulu. Kita buka kuncinya dulu dari sisi kesadaran Mas Sakta ya. Jadi kesadarannya adalah sadari kekuat orang kuat mencengkeram kita itu seberapa besar kita mengizinkannya. Jadi itu dulu, itu dulu. Yang kedua, kalau kita masuk ke dari sisi penelitian, Dr. Bruce Lipton pernah mengatakan untuk mengubah cara pandang yang kita pegang dari kecil, yang mana kita dapatkan waktu kita usia 1 sampai 7 tahun, mungkin lingkungan kita mengatakan susah cari uang, apa namanya, nggak usah jadi orang sukses nanti dikejar orang pajak misalnya. Yang pasti di kehidupan ada dua kan ya, mati dan pajak. Em, jadi nggak bercanda. Jadi apa lagi yang ditanamkan, apa namanya, nggak usah apa, rajin-rajin lah, nggak kebeli kok gerbong kereta api misalnya. Waktu kecil kita ditanamkan seperti itu. Nah itu akan langsung masuk ke bawah sadar kita. Dan nggak salah juga, maksudnya ya itu adalah karma istilahnya, realita yang perlu kita jalani. Namun dengan Anda datang malam ini, Anda kan sudah mendapatkan kesadaran, salah satunya penelitian dari Dr. Bruce Lipton, yaitu kita dapat mengubah point of view yang sudah tertanam dalam diri kita itu dapat kita rubah dengan cara 5 menit pertama sebelum kita tidur dan 5 menit pertama saat bangun tidur, tolong dirubah cara pandangnya dengan mendengarkan eh, podcast-podcast yang menginspirasi sebelum tidur. Dan saat bangun tidur, jangan buka sosial media terlebih dahulu. Kenapa? Karena 5 menit pertama saat bangun tidur itu sifat otak kritis kita juga lagi lemah, sehingga apapun yang kita lihat di sosial media itu akan langsung masuk ke bawah sadar. Dan biasanya apa sih yang kita lihat di sosial media? Suksesnya orang kan, pencapaiannya orang. Terus akhirnya kalau kita lihat sosial media, aduh, ini udah liburan ke Jepang nih, gue masih liburan ke Magelang misalnya gitu ya. Ada orang Magelang di sini nggak ya? Jadi akhirnya Anda komparasi, akhirnya Anda stres sendiri. Jadi apapun yang kita alami di waktu kecil, point of view yang sudah nggak relevan lagi, itu bisa kita reprogramming ulang dengan cara asupi, berikan asupan yang bernutrisi 5 menit saat Anda bangun tidur dan 5 menit sebelum Anda tidur. Jangan nonton film-film yang sedih sebelum tidur, karena itu akan langsung masuk ke bawah sadar. Nggak mengherankan pagi hari saat bangun tidur Anda ikut sedih juga. Jadi itu. Jadi yang pertama adalah sebuah kesadaran tidak ada seberapa kekuatan cengkeraman seseorang ke kita tergantung bagaimana kita, seberapa besar kita mengizinkannya. Itu yang pertama cara pandangnya.
umbrella awareness-nya itu Mas Sakta. Yang kedua, bagaimana langkah untuk mereprogram ulang ketakutan itu adalah 5 menit pertama sebelum tidur dan 5 menit saat bangun tidur, tolong diisi dengan nutrisi-nutrisi point of view yang inspiring. Nonton YouTube yang menginspirasi, dengerin podcast, baca buku, dan sebagainya. Apa yang muncul di sini? Belum, Pak. Ya, Kasih Pak yang tadi. sami-sami. Oke, ada lagi yang pengen di-shifting energinya? Seru ya mengenai self blame ini karena itu tadi kok yang muncul di saya agak-agak ini ya. Ini ngomong Ya, aneh nggak apa-apa kan? kenapa? Ngomong, ngomong aneh di sini nggak apa-apa kan? Gimana Mas? Ngomong aneh. Ngomong aneh gimana nih ngomong aneh? Kan dunia ini paralel, Pak. Ya, Yang semi paralel. hmm, Kita saling terhubung dengan makhluk lain. ya, Karena kita juga tahu ada makhluk lain mungkin di ya, sebelah kita. Mungkin di belakang Bapak hmm, ada alien dagunya besar mungkin. ya. Terus. Di dunia paralel yang kayak begini, Pak. Hmm, Kan apa ya? Kita seperti bersinggungan satu sama lain gitu. Kayak takdir, karma, terus apapun itu whatever akan selalu terulang. Mungkin di dunia saya sekarang, saya ya, adalah si Sakta yang begini. Tapi di dunia paralel yang lain, saya adalah Sakta yang bangsawan. Mungkin hmm, seperti itu. hmm. Nah, eh, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan kita di paralel yang lain? Oke, oke, baik. Jadi ini sebenarnya ini kayak Anda mengalami deja vu ya. Kok aku kayaknya pernah ke sini, aku pernah ke situ, aku pernah ketemu orang ini. Bagaimana itu adalah paralelnya kita. Namun pertanyaan terbesarnya adalah hal itu sudah lewat. Karena kalau Anda pernah mengalami itu sebenarnya sudah terjadi di kehidupan kita yang sebelumnya. Nah, kehidupan yang sebelumnya itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dan oke, kalau kita melihat dari pendekatan Universitas Harvard mengatakan bahwa Anda sekarang saat ini lagi di Zoom ini fokus Anda ke masa depan dan ke masa lalu. Masa lalu bisa ke kehidupan yang sebelumnya dan sebagainya kalau kita masuk ke energi misalnya. Oke, untuk teman-teman di sini saya suka mengkaitkan antara energi dengan penelitian karena eh, untuk teman-teman yang logis di sini mudah-mudahan bisa menjembatani hal-hal yang sifatnya tidak terdefinisikan seperti energi. Jadi em, sampai mana tadi? Ya, jadi nah kesadaran seperti itu kalau itu nggak relevan buat Mas Sakta, misalnya aku dulu adalah seorang di kehidupan yang sebelumnya adalah seorang apa namanya bangsawan, seorang hartawan dan sebagainya gitu. Tapi oke, keren, tapi apakah itu relevan di realitas sekarang? Karena yang paling penting, yang paling nyata, yang paling real adalah detik ini, saat ini. Yang sering saya guna, misalnya saya mendapatkan kesadaran kalau saya siapa di masa lalu, dan itu membuat saya happy banget. Tapi apakah itu real di kehidupan saya sekarang? Apa yang bisa saya ambil keputusannya untuk mengubah kehidupan saya? Karena untuk ya itu tadi, apapun kesadaran di masa lalu, kalau itu nggak relevan untuk saat Kaitannya. ini. Heeh. Iya, Kalau nggak relevan saat ini ya itu adalah sebuah kesadaran saja. Yang paling penting adalah apa nih keputusan yang Anda bisa ambil saat ini untuk membuat Anda berkembang. Dan ini sayangnya untuk teman-teman yang oh sorry orang-orang di luar sana bukan Anda yang suka belajar begini-beginian itu selalu bilang aku kan seorang bangsawan di kehidupan sebelumnya. Artinya aku layak untuk mendapatkan kenikmatan di kehidupan ini. Eh, jadi ada istilahnya orang-orang yang terpilih. Nah, bagaimana jika tidak ada yang namanya orang-orang yang terpilih? Yang berkembang adalah orang-orang yang memilih. Jadi itu kenapa dan ini kadang
juga dari pendidik apa ya, film-film yang kita lihat di masa kecil misalnya ada seorang putri yang ditolong oleh bangsa oleh oleh pangeran tampan dan sebagainya. Itu yang membuat kita kadang kapan nih saatnya aku berkembang, kok nggak ada yang memberikan aku kesempatan. Artinya kalau Anda masih menggunakan cara pandang itu, kita mengkategorikan diri kita adalah orang-orang yang terpilih. Dan ini egonya sangat-sangat bermain biasanya. Dan itu nggak salah juga, tapi apakah cara pandang aku orang-orang yang terpilih, apakah sudah membuat kehidupan Anda berbeda? Atau sekarang saatnya Anda mempunyai cara pandang, nggak ada kok orang-orang yang terpilih. Yang ada adalah orang-orang yang memilih. Nah, kalau kita kaitkan dengan energi sekali lagi, keajaiban, kemudahan, kelancaran hanya akan berdatangan kepada orang-orang yang mengambil sebuah keputusan. Nah, orang-orang yang quote on quote bermain-main law attraction, energi, apapun itu agak terjebaknya di sini. Aku udah bermain-main energi, artinya aku tuh cukup duduk di rumah nonton Netflix. Kok keberlimpahan nggak datang, Pak, ke kehidupan saya? Ya, karena lu belum mengambil keputusan untuk create your life. Dan nanti kalau kita udah di area Golden Planet dan kita kayaknya sedang menuju ke sana karena banyak sekali kemudahan keajaiban bermunculan. Tapi sekarang saat ini kita masih bergerak di realita yang membutuhkan action. Dan saran saya, temukan action yang menyenangkan buat Anda. Bukan dari action yang penuh dengan ketakutan, asumsi, dan proyeksi. Oh, oke. Apa di sini yang bermunculan? Ini udah enak nih energi. Udah mulai terbentuk nih. Apa nih Dapat kesadaran yang tadi, bermunculan? Ya, silakan. saya dapat tadi yang Ya, kesimpulan dari Bapak. ya. Berarti kita ambil hikmah dan pelajarannya, Pak. Dan Misalkan ambil saya dulu keputusan. dapat, wah, pelajaran apa yang saya dapat dari karma saya yang dulu saya jadi bangsawan, Ya, sehingga saya bisa gunakan untuk realitas saya sekarang, ya. dan saya bisa implementasikan gitu, Pak. Yes, yes. Hmm. Ya, Pak, Ya, lagi Pak, satu sip. doang nih. Ya. Tapi Bapak kan ngirim email, Hmm, puasa 36 jam, hanya hmm. minum tanpa makan. Ya. Tolong jelaskan. Saya mau coba praktekkan. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu apa yang dimaksud Mas Sakta tadi, jadi kita setiap hari Senin, Rabu, Jumat berkembang bersama itu mengirimkan blast email ke kita sudah hampir berapa ya? Ke hampir 400-an member newsletter kita. Yang intinya adalah target kami apa namanya? Mengirimkan email itu untuk memberikan kesadaran bahwa kamu aman, ketakutan yang muncul biasanya adalah pikiranmu, belum tentu benar adanya. Sebenarnya itu tujuan saya ngirimin email 3 kali dalam seminggu adalah untuk memberikan Anda kesadaran bahwa Anda aman kok, you safe gitu. Yang bikin takut adalah otak lo gitu. Sehingga banyak tips yang kami berikan di free newsletter tersebut. Nah, hari ini itu membahas mengenai monk fasting, yaitu fasting ala biksu. Ini lagi saya jalankan. Em, Pertama karena di tahun 2024 ini saya sedang eh, merubah cara pandang saya dari konsumtif menjadi produktif. Jadi banyak sekali keputusan saya yang tidak membuat kehidupan saya berkembang itu ternyata hasil dari em, stupidity, ketidaksadaran. em, Lihat Tokopedia misalnya, terus beli, 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 terus barangnya nggak kepake. Dan itu nggak salah juga ya, tapi ternyata itu nggak kind buat saya. Eh, nah, ketika saya tanya ke Universe, kira-kira ada nggak nih ya di tahun 2024 ini saya ingin mengurangi konsumsi saya dan lebih banyak membuat saya berkreasi. Dan muncullah itu monk fasting. Jadi puasa selama 36 jam tanpa makan, cukup minum, em, yang mana manfaatnya yang saya rasakan yang pertama adalah karena berkembang bersama di tahun 2024 ini juga kami mendapatkan begitu banyak proyek yang membutuhkan saya sigap kreatif yang meminta kesadaran dan fokus saya. Nah, eh, ini juga terinspirasi dari Arthur Conan Doyle, itu adalah pengarang Sherlock Holmes, dan Sherlock Holmes itu saya sangat suka sekali.
Jadi mulai dari versi Amerikanya, versi Inggrisnya, Elementary ya. Teman-teman kalau suka dulu Elementary dan kemudian Sherlock Holmes-nya si Dr. Strange itu dia kan dulu main yang Sherlock Holmes ya. Itu juga saya ikutin. Sir Arthur Conan Doyle mengatakan bahwa Sherlock Holmes itu akan bisa menyelesaikan kasus dengan cepat saat dia puasa, saat dia tidak makan. Dan puasa juga di, dijalani oleh banyak apa namanya startup-startup terkenal seperti yang bikin ChatGPT ini juga dia terkenal dengan puasanya dia. Anyway, eh, puasa 36 jam ini saya lakukan adalah pertama itu tadi untuk membuat saya lebih fokus dan yang kedua kayak membuat saya itu lebih siap menerima apapun yang semesta mau berikan kepada saya hari ini. Jadi seperti yang kita sedapnya bersama, non-duality mengatakan em, sudah tidak gimana ya? Oke, ini cara pandang saya, tapi tolong jangan percaya ya. Semakin ke sini yang semakin saya lakukan adalah saya jarang minta kepada Sang Pencipta. Jadi saya kalau doa itu bukan Tuhan, tolong dong berikan saya A, B, C, enggak, tapi lebih kepada ya oleh Tuhanku, universe, apapun siapapun Tuhan Anda, apapun yang semesta mau lempar kepadaku hari ini, baik itu nikmat ataupun permasalahan, I'm ready. Nah, puasa selama 36 jam itu kayak mempersiapkan saya untuk tidak bergerak dari drama trauma ketika semesta memberikan nikmat, memberikan masalah, dan biasa aja kalau semesta memberikan nikmat. Dan salah satu eh, side effect-nya yang saya rasakan, kenapa puasa 36 jam ini works for me adalah kita kan sekarang lagi berada di realita yang penuh dengan kompetisi, yang penuh dengan celebrity of achievement, termasuk dari sosial media. Kita kan sering banget lihat pencapaian-pencapaian orang di sosial media ya. Nah, puasa 36 jam ini membantu saya untuk ikut senang dengan pencapaian orang. Kalau dulu gue sebel lihat pencapaian orang gitu ya. Dan kalau dari pendekatan non duality, hati-hati dengan energi yang kita sending ke orang lain. Misalnya Anda lihat pencapaian orang, Anda sebel dan Anda kirim energi sebel itu ke dia. Itu sebenarnya Anda sedang memberikan dari tangan kanan Anda ke tangan kiri Anda. Jadi sebenarnya karena menurut pendekatan non duality, Anda dan saya adalah sama, kita adalah satu, non dual. Nah, jadi dengan saya puasa 36 jam ini, saya akan lebih mudah untuk membawa diri saya untuk ikut senang akan pencapaian orang. Ih, jadi apa ya, energi kompetisinya nggak ada. Dan kalau kompetisi pun dari energi generative of competition. Wah, dia udah udah sukses berat nih. Oke, apa nih potensi yang aku miliki yang belum aku gali terinspirasi dari suksesnya temanku ini. Nah, itu kenapa Maaf, Pak Ram, ya, yang bermaksud motong. ya, Ini buat yang takutnya, yang baru atau yang baru ngikut salah paham. ya. Mau fasting ini cuma tools, bukan solusi. Oh, ya. Jadi jangan mau fasting ini sebagai solusi. Kalau Ya. gue ikutin apa yang Pak Rahmat ikutin, Ya, Tuhan gue pasti berubah. ya, Itu bukan. yes, 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 yes. Ya, Cuma thank you modul banget. kan, cuma Ya, tools kan Pak. Ya, yes, siap. yes, yes, yes. Jadi ini ya benar juga kata Mas Sakta. Jadi tolong jangan percaya saya, selalu percaya kesadaran Anda dan kebetulan Monk fasting ini works for me. Kalau ini nggak cocok buat Anda, temukan cara lain yang lebih mudah untuk membuat Anda berada di saat ini sekarang. Jadi misalnya intermittent fasting jam apa ya 6-18 6 Anda makan 18 Anda puasa. Jadi banyak kok caranya untuk apa ya? Karena itu tadi saya lagi berhati-hati dengan energi yang saya sebar ke semesta. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Pak, Gitu. mohon maaf Pak. Ya, Saya mulu nanya-nanya, tapi ini keresahan saya ini Pak. ya, ya. Gimana ya Pak cara menghentikan semesta membawakan hal ekstrim di hidup saya? Oke. Semesta tuh suka banget bawain hal-hal ekstrim Ya, yang saya belum siap ya, gitu. Karena saya ya, ready. ya, Semesta bawain saya apapun. ya, Cuman kadang yang dibawain semesta itu bebannya itu 2 kali lipat ya, ketimbang jangkauan saya untuk mengangkat, Pak. Nah, ya, itu yang ya kadang saya jengah gitu. ya. Oke.
Christian Pulisic adalah seorang pemain bola dari Chelsea pindah ke AC Milan. Yang mana ketika dia pindah ke AC Milan, itu dia mengalami cedera yang membuat dia tidak bisa tampil. Ketika diwawancara dan apa namanya dia mengubah point of view-nya, dia mengubah dietnya, dia mengubah cara dia pemanasannya dan akhirnya dia kembali tampil di AC Milan dan termasuk salah satu pencetak gol yang subur di klub itu. Nah, ketika ditanya apa rahasianya, dia bilang, ketika saya didatangkan dengan begitu banyak masalah yang seakan-akan bertubi-tubi, yang muncul pertama kali di saya adalah kenapa ini terjadi kepadaku sih? Itu saya pegangin waktu yang menyebabkan ketika dia di Chelsea dengan cara pandang itu, dia tidak berkembang. Sampai dia mengubah cara pandangnya dengan mengatakan, Tuhan, terima kasih, ini sudah, dia kemudian Katolik apa Kristen ya, saya lupa. Dia mengatakan, Tuhan terima kasih atas kejadian yang sedang aku alami ini, yang sedang kau berikan kepada aku ini. Tolong dong bawa aku ke sebuah kondisi sehingga aku bisa mengerti apa yang sedang engkau berikan kepadaku ini. Tolong bawa aku ke level di mana aku bisa melihat dengan jelas apa sih di balik ini semua. Setelah dia menggunakan cara pandang, dia nggak minta masalahnya diselesaikan. Ingat ya, uh, secret ini beautiful banget energetically kalau Anda perceive. Dia nggak minta tolong dong selesaikan masalah ini. Enggak, dia nggak minta itu, tapi bawa dong aku ke sebuah level yang aku bisa melihat kenapa ini bisa terjadi kepadaku dan aku bisa mengerti. Nah, kalau kita simpelkan, itu sebenarnya sudah sering saya sampaikan di grup The Power of Question. Apa sih sebenarnya yang benar dari kondisi ini yang belum aku lihat? Apapun yang sedang Anda alami. Apa sih yang benar dari kondisi yang belum aku lihat? Apa yang lucu dari kondisi yang belum aku lihat? Itu sebenarnya apa namanya penyingkat dari doa Christian Pulisic tadi. Nah, apa nih Mas Sakta yang muncul kesadarannya? Enggak, saya mau ngikutin. Terima kasih. Ya Allah, tolong bawa aku ke level di mana aku bisa melihat semua kejadian yang telah aku alami. Ya, ya itu Amin. enak-enak energinya itu. Ya, Thank you, Pak. sami-sami, sami-sami. Kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil dari obrolan singkat malam ini adalah em, semesta akan selalu mendukung Anda. Tapi bentuk dukungannya ya terserah semesta. Ini yang selalu saya pegang juga. Em, jadi klien saya tuh baru baru benerin cat mobilnya. Keluar dari bengkel, nggak berapa lama tiba-tiba diserempet motor. Terus dia balik ke bengkel itu sambil marah-marah ke saya. Ini kenapa sih? Kita kan udah belajar kesadaran, kita kan udah belajar energi. Tapi kenapa ini terjadi kepadaku gitu? Aku harus keluar biaya berapa begini-begini? Setelah apa namanya, saya perceive energetically, and saya pull energinya dari semesta di belakang dia, tembus ke saya, balik ke semesta di belakang saya, dan saya beri validasi ke dia. Oke, oh begitu. Terus gimana? Rencanamu seperti apa? Nah, ketika energinya sudah turun, baru saya tanya, udah tanya, cara pandang yang kamu gunakan tadi udah mengubah energi ini atau kamu masih stresmu masih tinggi? Masih tinggi sih. Yaudah, yuk kita tanya, apa yang benar dari kondisi ini yang belum saya lihat? Apa yang lucu sih dari kejadian ini? Nah, ketika dia tanya itu sambil dia nungguin di bengkel, tiba-tiba petugas bengkelnya bilang, montirnya bilang, Pak, ini apa namanya remnya Bapak udah harus diganti. Untung loh Bapak datang, kalau nggak bahaya Pak katanya. Habis itu dia nelpon saya lagi. Iya bener lu ya. Kita semesta selalu dukung gua. Tapi ya bentuk dukungannya tergantung semesta kata dia. Nah, ini yang perlu kita sadari sama-sama. Enak gitu. Semesta tuh selalu dukung. Namun itu tadi bentuk dukungannya terserah semesta. Yang perlu kita rajinkan komitmen di sini adalah asking question. Karena otak kita akan pinter untuk melihat yang salah dari kondisi yang sedang kita alami. Tugas kita adalah mengcounter eh, ketakutan itu dengan asking question. Iya gitu? Ntar gue cek dulu. Apa nih yang benar dari kondisi ini? Karena dari hasil penelitian ditemukan bahwa otak kita itu diciptakan untuk melihat yang salah, untuk bertahan hidup. Nenek moyang kita dulu untuk bisa bertahan dari serangan binatang buas dan tanaman beracun adalah selalu melihat yang salah, selalu curiga. Nah, sekarang dengan tidak ada lagi tanaman beracun atau sudah sedikitnya tanaman beracun dan binatang buas, itu musuh kita adalah stres. Nah, itu kenapa em,
Otak kalau jadi pelayan itu sangat-sangat otak kalau jadi tuan itu sangat menakutkan, tapi otak kalau jadi pelayan itu sangat-sangat menyenangkan. Kalau otak jadi pelayan, siapa nih tuannya? Tuannya adalah kesadaran. Itu kenapa saya minta kepada Anda untuk zoom out, seret gitu ya. Karena Charlie Chaplin pernah mengatakan kehidupan itu seperti film. Kalau zoom in itu penderitaan, tapi kalau zoom out itu komedi. Oke, apalagi yang muncul kesadarannya silakan. Selamat malam, Master. Halo, selamat malam, Pak. Tadi tentang puasa itu Ya. menarik sih sebenarnya. Hmm. Kalau di Jawa, budaya Jawa itu kan ada puasa 40 namanya. Puasa 40 itu harusnya kan dilakukan 40 hari Ya, berturut-turut, tapi bisa dilakukan 3 hari saja. ya, Jadi ya sampai 36 jam. ya. Nah, eh, sebenarnya hakikat puasa itu kebanyakan sih karena kita ada keinginan atau permintaan atau doa Yes, yes, seperti itu yes. istilahnya kalau kalau orang tua kita atau orang Jawa itu lagi ngelakoni. Ya, ya, ya. Nah, ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, ketika kita meminta, kadang-kadang semesta itu sebenarnya sudah menjawab dengan beberapa ya apa eh, indikasi, Ya. terus firasat atau mungkin dari kejadian-kejadian tertentu yang sebenarnya itulah jawabannya gitu kan. Yes. Tapi kadang-kadang kita eh, berkeras hati bahwa enggak begini kok. Jadi ego ego kita yang muncul atau Ya, keinginan kita yang muncul. ya, Nah itu kalau dari pandangan Master gimana dengan ya, pikirannya itu? ya, Salahkah? ya. Oke, kalau karena Bapak sudah buka dengan puasa 40 hari, dan ini sebenarnya kekuatan puasa ini sudah ada penelitiannya. Jadi dari sisi spiritual kita udah sering dengar dan juga sekarang sudah dibuktikan dari sisi penelitian terutama untuk apa namanya yang berhubungan dengan enzim stres ya, kortisol kalau nggak salah ya. Jadi itu ngebantu banget kenapa disarankan kita puasa. Em, em, Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan Bapak tadi, sebenarnya puasa di saya itu membantu untuk Oke, jadi gini, ini di saya ya. Jadi kepala saya ini bising, terus terang. Otak, jadi ada yang pernah ngomong ke saya, kayaknya seru ya jadi lu Rahmat kreatif banget. Saya bilang ke dia, aduh, kayaknya jangan deh, karena otak saya tuh bising, di kepala saya tuh bising dengan eh, apa ya, bising aja pikirannya tuh bising gitu dan bisingnya itu kadang parah dan agak berbahaya karena lompat ke masa depan yang isinya penuh dengan ketakutan dan masa lalu isinya penuh dengan penyesalan yang membuat saya tidak dekat dengan diri saya sendiri yang di mana diri kita saat kita berada di kondisi mindful itu peaceful dan apa ya? Itu tadi benar kata Bapak bahwa kita akan selalu dikasih tahu kok, ini solusinya. Ini coba telepon, misalnya Anda pengen buat kelas, Anda bingung ngubungin siapa. Sebenarnya semesta udah memberikan insting kalau diakses namanya need and tug, kayak ditarik gitu. Tapi sayangnya karena eh, otak saya ke masa depan dengan penuh kebisingan tuh masa depan yang isinya penuh dengan ketakutan dan masa lalu penuh dengan penyesalan, eh, insting itu nggak kedengeran. Nah, puasa ini membantu untuk mendiamkan kebisingan di kepala saya itu, sehingga saya lebih mudah untuk mendengar ilham yang muncul. Misalnya tadi keluar itu kan apa namanya? Em, karena karena macet hari ini saya gunakan apa ya Grab motor gitu. Nah, ketika saya lagi asik untuk ngerjain persiapan event kita di Malang nanti, itu tuh tek, di di dalam saya ditarik. Yuk, yuk pulang-pulang, udah mau hujan gitu. Kalau dulu itu saya nggak ikutin. Akhirnya kehujanan lah. Istri saya ngomel-ngomel. Tapi sekarang karena saya kayak udah dipanggil, hujan nih, yuk cabut. Nah, ketika saya pulang, benar sampai rumah baru hujan turun. Jadi
Banyak. Jadi sekali lagi benar kata Mas Sabto tadi, banyak cara. Ya, kebetulan salah satu cara untuk saya lebih bisa mendiamkan kebisingan di kepala saya dan saya mendengarkan ilham, inspirasi, kata hati yang yang sudah ngingetin saya itu dengan salah satunya dengan monk fasting tadi, puasa 36 jam tadi. Jadi banyak seperti meditasi. Oh, yang paling mudah menurut saya adalah menuliskan jurnal, daily journal. Itu tuh efektif ya, simple, efektif dan dilakukan oleh eh, siapa? Tim Ferriss. Mungkin Anda sering salah satu fansnya ya. Tim Ferriss, kemudian em, Lewis Howes ya. Siapa lagi? The Diary of a CEO. Dia tuh kalau anu podcast selalu bawa diary dia karena itu adalah satu cara untuk mengenal diri Anda. Jadi ya itu. Apa yang muncul Pak atau teman-teman di sini dari kesadaran yang tadi? Loh Pak, Ya. itu kan kalau yang kesadarannya kenceng gitu Pak, narik ya. Nah Hmm. kalau yang smooth, yang kalau yang smooth tuh kalau dia narik tapi masih nariknya pelan-pelan gitu. Dan kita Ya. ragu, Ya. ini kesadaran, ini firasat, ini keyakinan, atau Hmm. ini insting. Nah Ya. itu Pak, Ya. kadang Oh. Hmm. terjadi di diri saya gitu. Ya. Dan ini adalah apa namanya, flying watch ya, flying watch, jam terbang ya. Artinya Anda perlu komit untuk melakukan, untuk trial and error. Apa efeknya kalau aku nggak mendengarkan instingku? Saya tidak bilang saya selalu benar ya instingnya, karena banyak juga insting yang gue cuekin, terus gue macet. Apa namanya, kesadaran saya bilang udah belok kiri, tapi gua, masa sih kata Google Maps terus kok akhirnya saya macet. Jadi dari situ, tapi saya jadikan itu sebagai sebuah kesadaran. Oh, kalau gua nggak ngikutin kata dia, kejadian seperti ini gitu. Jadi kita perlu latihan, kita perlu sering berbicara dengan diri kita, kita perlu meditasi, kita perlu latihan pernafasan, apapun itu yang menyenangkan buat Anda, yang intinya membuat Anda semakin dekat dengan diri Anda sendiri. Dan ini untuk teman-teman di sini, kalau kita udah belajar kesadaran atau energi, ini adalah perjalanan kita, tidak hanya untuk realita ini ya. Jadi tolong sadari, ini adalah investasi jangka panjang. Saat Anda membuat Anda semakin percaya hanya dengan diri Anda, ini akan memudahkan perjalanan Anda di kehidupan yang sebelumnya. Kehidupan yang selanjutnya, sorry. Jadi ini adalah long term game ya, untuk membuat Anda belajar kesadaran dan kemudian hanya percaya Anda, ini investasi jangka panjang banget karena di kehidupan Anda yang selanjutnya nanti problemnya akan semakin sedikit. Karena Anda hanya percaya Anda dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Gitu. Apa yang muncul Mas Sakta? Yang datang malam ini orang ngomong apa sih ya katanya. I'm sorry, tapi Itu dia tapi ini ngepanik yang kalau muncul. zaman sekarang Pak. Bakal dia ngepanik kalau zaman sekarang. Aduh. Oh, gini Pak, Ya, nih serius nih Pak, ya, bukan punya saya ini. ya, Nih orang-orang filsafat nih, ya, yang suka bahas absurditas absurditas gitu Pak, ya. yang kata kita ini kayak ngedorong batu, terus batunya jatuh, kita dorong lagi naik ke atas, batunya jatuh, Hmm. terus begitu sampai kita meninggal. Terus saya lupa siapa filsafatnya, dan saya nggak tahu kesadarannya apa waktu itu filsafatnya, saya nggak dapet juga. Hmm. Hmm. Cuman memang memang begitu kan, hidup, dunia, semesta, dan kita kan seperti game yang terus bermain gitu Pak. Ya. Dan nggak akan pernah berakhir sampai kitanya yang berakhir sendiri gitu. Wow. Oke. Apa Oke. gitu. Cara pandang ini membuat Anda antusias dalam melihat kehidupannya atau malah takut melihat kehidupan ini? Antusias tapi sedikit sedikit takut sih Pak. Ya. Ya, ketakutan yang muncul karena kita beranggapan bahwa kita bukan semesta, kita hanya manusia biasa. Ingat, Deepak Chopra pernah mengatakan kita sebenarnya bukan manusia. Sorry, kita sebenarnya makhluk spiritual yang sedang belajar bagaimana sih hidup sebagai manusia. Kita itu bukan manusia yang sedang belajar spiritual.
Yang menyebabkan kita lupa akan hakikat kita, yang energi tadi, yang makhluk spiritual tadi adalah point of view yang kita dapatkan waktu kita kecil. Eh, Bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Ya nggak bisa lah orang dapat nikmat, harus harus menderita dulu. Nah itu kita percayai sehingga hakikatnya kita yang makhluk spiritual, yang energi, yang keberlimpahan itu datang dengan elegannya di kehidupan kita terhenti karena kita sendiri yang memutus dengan percaya dengan kata-kata orang yang ada di sekitar kita. Dan itu nggak salah juga, tapi paling nggak Anda menyadari, oh begini ya kalau aku menjadi manusia, bagaimana aku kembali menjadi hakikatku sebagai spiritual being, yaitu aku akan siap menerima semua apapun yang semesta mau berikan ke aku. Masalah oke, ada nikmat juga oke. Dan memang salah satu tujuan saya juga berkembang bersama ini saya buat adalah untuk membuat Anda kalau ada nikmat itu biasa aja. Kalau ada masalah juga biasa aja gitu. Karena semuanya satu. Tinggal Anda tanya, apa sih hikmahnya ini dari tantangan yang datang? Kalau dapat nikmat, oke, semesta, Tuhanku, terima kasih. Apalagi yang sedang kau siapkan buatku? Gitu. Apa yang muncul di sini? Pak Rahmat, Ya. ketika ketika nanya ke diri kita, Hmm. itu antara pikiran dengan body kadang-kadang kan nggak sinkron. Ya. Ya. Pikiran kita pengennya A, sementara mungkin body tidak 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 A gitu kan. Ya. Ya. Bagaimana cara kita melatih diri kita untuk peka terhadap apakah kita mendengarkan tubuh kita atau Ya. pikiran kita, maksudnya jiwa kita atau pikiran kita, kalau dalam pertanyaan itu, Pak. Oke. Makasih, Pak. Thank you, thank you. Ini bagus banget. Bagus banget ini. Jadi yang perlu kita sadari bahwa em, contohnya fasting 36 jam ini, monk fasting ini sebenarnya yang saya sadari itu bukan kemauan dari logika saya, Pak, tapi dari tubuh saya. Dia merasakan kayaknya kita kalau konsum gula terus nih, karbohidrat yang terlalu tinggi, kamu nggak kreatif loh. Akhirnya body saya yang mencarikan informasi mengenai monk fasting ini. Jadi, em, oke, kesadaran yang muncul saat ini adalah trust your body, because your body knows what good for you. Yang suka nggak percaya adalah logika kita. Nah, bagaimana menjembatani ini? Biasanya yang saya lakukan adalah memberikan waktu. Seminggu misalnya, coba deh apapun yang body inginkan saya ikutin. Nanti saya lihat apakah membuat kehidupan saya berkembang atau makin apa namanya mengkeret gitu. Dan itu tadi kok di saya sebenarnya Bapak sudah tahu kok bagaimana menjabatani ini, tapi versi Bapak. Dan Bapak masih ngelihat cara saya, cara mungkin orang-orang akses lainnya, dan akhirnya Bapak meragukan cara Bapak. Bagaimana jika, nggak tahu, di saya itu Bapak udah dapat gitu, tapi karena masih ngeliat orang lain di luar, kayaknya ada yang salah deh dengan caraku. Akhirnya Anda lebih cenderung mencari keluar. Coba, terus apakah Bapak sebenarnya udah punya cara untuk menjembatani itu? Ya, saya sudah eh, praktekkan sebenarnya sih. Iya, Cuma iya, saya bertanya ini supaya teman-teman yang ikut ini malam ini juga paham gitu kan. iya, 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 Kadang-kadang kan kita dikaburkan dengan pikiran kita, iya, keinginan kita. iya, Padahal body tidak mendukung itu gitu kan. iya, 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 iya. Memang kalau kita misalkan kalau case-nya kita harus puasa gitu kan. Hmm, hmm. Ya mungkin ada sisi positifnya supaya kita seperti kayak mengurangi kreatin dan sebagainya secara Yes, yes, dari segi medis gitu kan. ya, Kalau dari segi ketenangan jiwa kita akan lebih pasrah, ya, lebih ya, peka. ya, Tapi kadang-kadang kan ketika kita ada keinginan sesuatu, mungkin lebih peka tentang jawaban doa kita, jawaban dari Tuhan melalui kesunyian di dalam hmm, diri ya, kita. ya, Nah, itu kan kalau ya, kita ngomong puasa. Tapi kan ya, kadang-kadang kembali lagi eh, kita kadang-kadang dikaburkan dengan ya,
pikiran kita yang kadang-kadang keinginan kita itu mau ke sana loh. Ya, 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 Seolah-olah wah ini pasti begini begini gini gitu kan. ya, Nanti kalau di sana kita sudah merencanakan, ya. sudah punya gambaran ke sana ke sini begini. Tapi eh, sem- semesta mungkin punya punya skenario sendiri gitu kan, Yes, yes, melalui lingkungan orang lain atau kejadian-kejadian tertentu yang mengisyaratkan bahwa kamu nggak boleh ke sana loh. Ini loh sudah aku sediakan yang lebih baik gitu kan. ya, Nah, ya, tapi kadang-kadang kan ya itu mungkin apa namanya ego atau apalah namanya ya, itu yang membuat kita seolah-olah ngotot ya, dengan pikiran kita, merasa pikiran kita lah yang benar gitu kan. yes, Itu yes. sih. Dan thank you Pak. Dan Bapak mengingatkan saya bahwa kalau teman-teman hadir malam ini dan masih stay sama kita di detik 21 jam 21 lewat 6 detik ini, sorry 6 menit ya, 6 menit ini artinya Anda sebenarnya sudah kok. Kita semua sudah melakukan versi kita dan apa ya? Dan ini adalah oke, tidak ada namanya garis finish yang bisa yang sedang kita kejar ya, teman-teman di sini. Kita sedang menjalani proses kesadaran, enlightenment apapun itu versi kita masing-masing. So enjoy the process dan jadikan informasi yang Anda dapatkan malam ini bukan untuk mengintimidasi Anda dalam berkarya, tapi oh dia senang yang begitu ya. Si Rahmat senangnya puasa. Oke, that's good good for him gitu. Kalau gue apa nih yang menyenangkan buatku untuk semakin dekat dengan diriku. Jadi malam ini kita ditemukan energi yang menarik berapa orang sih malam ini? 21 orang malam ini adalah untuk melihat oh dia pakai cara itu dan itu works for him. Oke, good good. Kalau gua apa ya? Apa sih yang membuat saya semakin dekat dengan diri saya? Dan itu tadi yang paling penting ini adalah journey dan pastikan Anda bersenang-senang dalam menjalani journey kesadaran Anda dan dan apa ya? Jangan serius-serius karena Gary Douglas dari Access Consciousness pernah mengatakan Magic and Miracle, sorry, um, apa ya? Oke, abundance only come to party of joy. Keberlimpahan itu hanya akan datang saat kita bersenang-senang, saat kita nggak serius, saat kita melihat apa sih yang lucu dari masalah yang datang di kehidupanku ini. Nama saya Rahmat, Mas, bukan Rahman. Nggak ding. Bagaimana caranya menemukan portal miracle, spot miracle? Em, nggak di situ sebenarnya energinya, Mas, sebenarnya. Yang perlu Anda temukan adalah langkah apa, keputusan apa yang bisa saya ambil yang menyenangkan buat saya. Karena portal miracle itu hanya akan datang, hanya akan terbuka setelah Anda mengambil sebuah keputusan. Apapun itu, ambil aja keputusan kecil. Nanti akan terbuka kok portal itu. Sedangkan kalau kita nunggu portalnya terbuka, baru kita ngambil sebuah keputusan, itu nggak akan terjadi. Karena portal hanya akan terjadi setelah Anda dulu ngambil sebuah keputusan. Gitu. Make it simple ya. Eh, oke, nanti oke ini untuk teman-teman yang baru bergabung bergabung bersama ini apa wajar banget otak kita akan mencoba mengambil alih terus kok nggak sesuai dengan logika. Albert Einstein pernah mengatakan definisi orang gila adalah berusaha untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara yang sama saat kita menciptakan permasalahan tersebut. Jadi permasalahan yang datang di kehidupan kita kita ciptakan pakai apa sih? Pakai otak kan, pakai logika kan. Dan Albert Einstein tidak menyarankan kita menyelesaikannya dengan otak juga gitu. Kita akan berputar-putar. Jadi dan kalau Anda dan Albert Einstein mengatakan imajinasi lebih penting dari ilmu pengetahuan. iPhone tidak akan tercipta kalau Steve Jobs masih pakai logika. Kan yang handphone yang paling bagus kan ada tombol yang kayak BlackBerry yang menguasai market saat itu. Kalau dia ingin menciptakan handphone kayak BlackBerry yang ada tombolnya juga, Apple nggak akan menguasai pasar handphone sekarang. Jadi trust your instinct. Dan kalau Anda hadir malam ini, ada potensi miracle, potensi abundance yang sebenarnya Anda sudah punya, tapi kayaknya lagi tertutup karena Anda dikelilingi oleh orang-orang yang logis. Dan nggak salah juga ya, kita bukan artinya gue yang paling bener, lu salah, nggak. Tapi
Coba aktifkan kembali potensi keajaiban yang Anda punya. Pak Rahmat. Ya, silakan. Pak, Ya, ini saya mau sharing sedikit yes. tentang tidak memakai otak. Seru, seru, silakan, silakan. Justru di saat tidak memakai otak, malah semesta kasih banyak apa ya, kasih banyak kejutan dan kasih banyak berkat ya. Karena saya udah memakai kesadaran dan selalu bertanya. Ya, Yang paling paling jelas itu waktu saya sama Uwin komunikasi untuk cari tempat di Batu. yes. Uwin itu udah bolak-balik, Mbak, yang mana saya bilang nanti saya nggak bisa lihat dari foto. Karena saya bukan tipe orang yang percaya dengan foto. Karena foto itu kan banyak banget, Yes. banyak banget hal-hal yang dikaburkan yang kayak kayak gimana lah, pokoknya saya nggak pas gitu. Terus pada saat saya ke Malang, sebelum saya pergi ke Batu, saya ngomong ke body saya, body, please ketemukan saya dengan tempat yang apa ya, yang memang fun nanti di saat acara gitu kan. Nice. Nah, terus saya cuman gitu aja, saya nggak mikir kok, saya Ya, cuman coba cari informasi gini 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 gini, terus saya coba iseng aja sambil di jalan tuh saya coba untuk cari yang di mana sampai akhirnya ketemu satu tempat yang agak susah masuknya. Terus saya bilang enggak ini enggak, body saya nolak langsung. Coba cari yang lain, saya bilang gitu. Saya ya, pada belum lihat tapi jalannya tuh udah nggak nyaman gitu loh Pak. Jadi di awal saya udah merasa bahwa ini tuh ganjel banget ya, kalau orang datang ya. sini pasti ribet, terus ini saya udah tahu itu. Jadi saya coba lagi cari tempat lagi, dan pada saat saya tahu bahwa pada saat tempat pertama yang saya datangi pasti itu yang terbaik, saya bilang gitu kan. Nice. Betul, begitu saya datang dikasih beberapa tempat, tapi yang pertama itu loh yang membuat saya jatuh cinta gitu. Saya langsung, "Loh ya, ini tempatnya," gitu. Ya, Tapi ada kendala lagi tentang waktu. Tapi kok saya ngotot ya pengen ke sana, body saya tuh pengen ke sana gitu loh. ya. Saya coba negosiasi sama Win, kalau misalnya ini bagus tapi kok waktunya nggak pas, gimana ya kalau misalnya gini, dengan pertanyaan lagi. Nice. Dan ternyata semuanya bisa terrealisasi gitu. Jadi sekarang saya tidak pernah pakai otak. Kalau saya pergi kemanapun saya cuma bertanya, apa yang saya ciptakan hari ini yang membuat saya dan tubuh saya fun. Bahkan saya bicara ke tubuh saya juga, kita itu kan energi. Energi, ruang, kesadaran, pilihan, magic, miracle, possibility, dan misteri apa yang saya dan tubuh saya bisa menjadi dimanapun saya berada. Yes. Pokoknya saya nggak pakai otak, itu lebih mengalir, dan semesta itu kayak membawa kita kemana gitu, dan itu benar-benar magic di saya gitu Pak Rahmat. Ya. Jadi sekarang saya kecuali ngitung uang ya Pak, kalau ngitung uang kan saya harus pakai angka, pakai otak juga gitu. Yes. Yes. Logika lagi. Tapi Ya. untuk hal-hal yang sehari-hari tuh, jadi kita tuh nggak pusing, nggak merencanakan, tapi yang nggak detail, yang cuman oke, kita fun aja, nyasar pun nggak apa-apa, pasti nemu Ya. sesuatu kok gitu. Ya. Jadi nggak ada yang salah. Itu sih Pak Rahmat yang Nice. saya pakai sekarang untuk Nice. tidak memakai otak lagi. Ya. Itu Pak sharingnya. Thank you, Bu Yolanda. Dan yang perlu diklaim juga adalah sama Bu Yolanda, aku yang menciptakan tempat ini, em, tempat ini hanya akan datang setelah vibrasinya match. Jadi semuanya berpusat dari Bu Yolanda dulu. Anda sudah high vibration dan sama semesta, ih seru nih energi Bu Yolanda. Yuk kita bawain yang apa yang high vibration juga datang, yaitu tempat yang lucu itu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi apa ya, itu tadi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Itu bisa dua hal ya. Kalau kita sedang memancarkan low vibration, Anda bangun tidur, mood Anda berantakan, dapat dipastikan Anda sedang mengundang yang berantakan juga, yang low vibration juga untuk datang. Artinya apa? Anda punya power di sini untuk, oh aku sedang mengakses low vibration nih. Kalau aku begini terus, aku akan menarik hal-hal yang secara vibrasi rendah untuk datang. Oke, apa yang aku perlu Kira-kira menjadi apa? dan lakukan untuk bisa menaikkan vibrasiku? Nah, ketika Anda menaikkan vibrasi Anda, yang tadinya
law vibration datang akan terhenti diganti dengan yang vibration. Jadi Anda, you Pak are the Rahmat, creator, you are the creator. Ini tolong diklaim. Ya, silakan. ciri-ciri low vibration kayak gimana Pak Rahmat? Pertama dari mulut. Kalau ngomong isinya permasalahan, kemudian apa namanya? Ini yang saya persif ya, rata-rata orang-orang yang low vibration itu kalau berbicara isinya penuh dengan ketakutan dan berputar-putar di situ dan selalu menyalahkan yang ada di luar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, itu dulu dua dua yang muncul. Kalau kalau yang keluar dari mulutnya adalah permasalahan, yang kedua selalu menyalahkan yang di luar. Ini ciri-ciri umum dari klien saya yang datang awal-awal yang saya perceive energetically low vibration. Gimana caranya? Dan gimana caranya kita tahu kalau kita sedang mengakses low vibration atau high vibration? Lihat realita yang sedang muncul di kehidupan kita. Apakah begitu banyak keberlimpahan atau sebaliknya? Dan ingat ya, saya tidak bilang Anda untuk selalu berada di high vibration, itu sangat nggak mungkin. Apalagi di tengah kondisi yang seperti ini, yang mana kita lagi dikelilingi. Yang suka beginian hanya 20% ya. 80% itu sedang berbicara di drama, trauma, dan stres. Jadi sangat wajar kalau kita tergoda juga untuk masuk ke low vibration. Itu sangat wajar. Yang paling penting adalah seberapa cepat Anda memotong durasi drama trauma Anda untuk naik ke kemungkinan, kelancaran, kemudahan, dan sebagainya dengan mengganti pertanyaan. Oke, kalau dulu, aduh kenapa ini terjadi kepadaku? Ya kalau Anda lama-lama di situ, yang datang adalah hal-hal yang secara low vibration datang ke Anda. Tapi kita, oh oke, aku sudah mengakses low vibration nih. Oke, realita apa yang aku ini ciptakan? Oh, keberlimpahan, kemudahan, dan kelancaran. Oke, aku ganti deh pertanyaannya. Bukan kenapa ini terjadi kepadaku, tapi oke, apa yang benar sih dari kondisi ini yang belum aku lihat. Nah, itu akan otomatis mengangkat vibrasi Anda untuk kembali naik. Gitu. Apa yang muncul di sini, Mas Sakta atau teman-teman? Silakan. Pak, Ya, emang butuh latihan sih Pak untuk kita self talk, untuk kita kalau saya sih lebih kepada rutin ya komitmen setiap hari ya, untuk kita me, apa ya berterima kasih sama diri kita. nice, yes, Terus untuk kita bersyukur untuk apapun karena sebenarnya kalau saya melihat masalah itu sih nggak ada masalah sebetulnya. Kita sebenarnya yang melabel itu masalah gitu kan. ya, Karena sebetulnya kalau kita berani untuk melihat merubah aja, karena itu kan sebenarnya energi kan. Energi itu kan sebenarnya yes, segampang itu kita switch gitu loh. yes, 1 detik tak udah langsung gitu loh. yes, Tinggal kita mau pilih apa. Apakah kamu mau mau menghancurkan diri kamu atau kamu memang mau bertumbuh. Cuman itu aja sebetulnya. yes, Jadi itu butuh komitmen kepada diri kita untuk setiap pagi untuk ngobrol dulu sama diri kita. ya, Apa yang mau kita proyeksi ke dalam diri kita, apa yang mau kita programming setiap pagi itu nice, sebetulnya kalau mulut itu kan gini Pak, kata-kata itu kan doa ya, blessing ya. yes, Apa yang kamu mau ya itu blessing. Kalau wah masalah saya berat, ya Tuhan cuma kasih bless you, maka masalah kamu akan berat gitu. Masalah saya gampang, bless you. Saya gampang ya, cari uang, ya dikasih. Saya susah, ya dikasih. Jadi ya, buat saya apa ya? Bagaimana kita ya, karena Tuhan Tuhan menghadirkan kita itu pasti bukan sesuatu hal yang salah dan itu berkat buat kita gitu loh. yes, Jadi yes, mungkin saya udah nggak lagi berkata, walaupun ada lah saatnya kita ya, 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 low, yes, yes, tapi kesadaran itu, oke aku lagi low, ngapain nih? Coba alihkan dulu ke aktivitas yang menyenangkan, mungkin nyapu ya, lah, ngepel ya, lah, atau apa, cuci piring atau apa. Itu ya, aja udah menggeser energi kita ya, untuk kita punya pilihan lagi gitu loh. yes, Itu yes, sih yang saya lakukan karena ini butuh latihan bukan cuma ngomong terus kita tahu teorinya tapi kita nggak latihan gitu loh. Karena yes, untuk bikin otot kan kita harus continue, yes, konsisten itu. yes, Jadi yes, kesadaran itu tidak muncul tiba-tiba kalau kita tidak latihan. yes. Nah, Wow. itu sih yang saya lakukan Pak Rahmat. Ya, Memang nggak mudah tapi karena saya tipe yang keras pada diri saya tuh ayo latihan, latihan, ya, latihan. ya, Karena begitu kamu bisa menghandle diri kamu, maka ya. semua itu gampang. Itu sih yang saya dapat Pak Rawat. Yes. Keren, Oke, keren, Pak. keren, keren. Jadi Dan Heer itu co-creator dari Access Consciousness pernah
datang ke sebuah podcast dan ditanya, kamu kan suka mengajarkan mengenai positive thinking, ketenangan. Apa yang kamu lakukan ketika kakimu terantuk meja? Gimana caranya untuk bisa positif di tengah rasa sebal seperti itu? Oh, kalau saya mah, kata dia, orang Sunda kan pakai mah ya. Kalau saya mah, ketika kaki saya terantuk meja, saya akan maki-maki terlebih dahulu. Setelah itu selesai, baru saya gunakan pilihan yang lain. Ini nih simple ya, tapi kalau dari energi, energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dihancurkan, hanya dapat dirubah bentuk. Jadi kalau Anda sebel, ya jangan ditahan, alirkan energinya. Mungkin Anda cari ruang sepi, Anda marah-marah, teriak-teriak, maki-maki, teriak gitu ya, sepuasnya. Setelah itu, setelah disalurkan, akan lebih mudah untuk memilih pilihan yang berbeda. Sedangkan saat Anda berusaha untuk mengontrol emosi Anda, sangat saya tidak sarankan. Karena dia akan meledak di saat yang tidak tepat. Dan banyak ya cara menerjemahkan energi itu, yaitu dengan menulis jurnal, tarik nafas. Kalau Arthur Brooks, seorang dosen yang mengajar kelas The Science of Happiness yang ada di Universitas Harvard. Ingat ya, Harvard aja punya sekolah, punya kelas namanya The Science of Happiness yang ngantrinya sampai setahun kalau nggak salah, karena banyak yang pingin ngambil itu. Arthur Brooks, Anda bisa ke YouTube nanti Anda cek, orangnya botak, kacamata. Dia mengatakan ada cara yang paling mudah ketika Anda didatangkan sebuah permasalahan, misalnya Anda dapat WhatsApp yang menyebalkan gitu ya. Beri waktu 30 detik sebelum Anda membalas WhatsApp itu. Karena kalau Anda langsung balas, kita akan bereaksi. Dan cuma satu pilihannya, yaitu berantem, konfrontasi. Tapi kalau Anda kasih waktu 30 detik, Anda hitung satu, dua, ada banyak pilihannya. Mau balasnya sekarang atau nanti itu. Kalau cuma Anda saat itu pengen balas cuma satu konfrontasi, tapi ketika Anda kasih waktu 30 detik, Anda bisa pikir, oh kayaknya nanti dulu deh gue balasnya kalau udah tenang gitu. Jadi berikan pilihan dalam diri Anda. Mas Abi, Pak mau tanya, bagaimana cara membedakan pikiran sama intuisi? Kadang saya itu setelah tanya ke semesta yang muncul berdebat sendiri. Jadinya timbul rasa ragu yang semakin bingung. Oke, sebenarnya Pak Mas Abi, eh, cara yang paling mudah adalah ambil keputusan dari apa kesadaran yang muncul. Yuk ambil aja keputusannya. Nanti lihat apa yang bakal terjadi. Dan ingat ya, kehidupannya adalah serangkaian keputusan. Em, Penulis buku Chicken Soup for the Soul itu, Jack Canfield pernah wawancara pengusaha-pengusaha. Dan rata-rata pengusaha yang sukses itu dia tidak tahu masa depan itu seperti apa. Yang dia tahu adalah keputusan yang ada di depan. Jadi dia ambil aja keputusan itu. Dia menganaloginya seperti ini. Bandung, Jakarta, berangkat di malam hari dengan jarak lampu yang nggak terlalu jauh, toh tetap sampai aja kan. Nah begitu juga dengan kehidupan ini. Kehidupan ini adalah serangkaian keputusan Mas Abi dan teman-teman. Bagaimana kita menciptakan kehidupan ini? Yaitu dengan mengambil keputusan dengan apa sih yang ada di depan kita. Cuman itu kok, ambil aja keputusan. Dan kalau belum sesuai dengan rencana kita, yuk ambil keputusan yang berbeda lainnya. Itu yang mungkin energi yang energetically yang muncul saat ini seperti itu. Kehidupan adalah serangkaian keputusan dia, Mas Radit. Jadi udah ambil keputusan belum dengan tetangga kos yang lucu itu? Bagaimana cara mengatasi Sky. bagaimana cara mengatasi ketakutan kita mengambil keputusan kayak takut ambil salah? Eh, Sadari bahwa mengejar kesempurnaan adalah pembunuh kreativitas. Dan eh, dan tanya ke dalam diri Mas Abi, realitas seperti apa sih yang aku ciptakan? Yang masih nungguin atau aku akan ambil sebuah keputusan? Kalau kehidupan Anda sekarang belum sesuai dengan rencana Anda, mungkin sekarang saatnya Anda memberanikan diri Anda dalam mengambil Kok di sini energinya bukan berani ya? Karena berani itu kayak kalau nggak berani berarti ada yang salah dengan diri kita. Enggak. Tapi apa nih keputusan yang hmm, apa sih keputusan yang mudah dan menyenangkan buatku yang bisa aku ambil sekarang? Itu Mas Abi tolong diganti pertanyaannya, bukan keputusan yang tepat apa yang bisa aku ambil sekarang, bukan itu, tapi lebih kepada
keputusan mudah dan menyenangkan apa sih yang bisa aku ambil sekarang? Misalnya apa? Anda pengen buat buku ya? Nggak tahu itu muncul di saya. Eh, Coba ambil keputusan kecil aja. Mulai dari jalan ke Gramedia. Anda cari ide di situ. Itu akan menggelundung, menggelundung, keputusan kecil itu yang walaupun Anda masa sih cuma datang aja, aduh, itu akan menggelinding, akan membesar, membesar, membesar. Karena Anda berani dalam, bukan berani. Kenapa saya nggak suka kata-kata berani ya? Karena ada sesuatu di situ yang jadi batu penghalang. Tapi lebih kepada em, keputusan kecil apa yang bisa aku ambil sekarang, yang mudah dan menyenangkan buatku. B.J. Fogg, Profesor B.J. Fogg dari Stanford pernah mengatakan, tolong berhenti menggunakan motivasi, tapi kebiasaan kecil rutin, karena motivasi sifatnya naik turun. Kalau Anda ingin buat buku misalnya, tolong jangan bergantung kepada motivasi. Motivasi seperti apa? Hari ini aku akan buat 1 halaman, menulis satu, itu motivasi. Iya kalau hari ini Anda lagi moodnya oke. Kalau Anda lagi ada masalah dengan pacar, pacar, Anda kan nggak semangat kan? Jadi saran dari B.J. Fogg, tolong jangan gunakan motivasi, tapi kebiasaan kecil rutin. 1 kalimat aja. 1 kalimat 1 hari. Itu menurut BJ Fogg akan mengurangi rasa ragu Anda kalau Anda sudah berkarya. Jadi ambil keputusan Mas Abi yang mudah dan menyenangkan buat Anda. Ya, Mas Akta gimana? Itu sering saya nulis di komentar, Pak. Hmm. Apa tuh? Pak Rahmat, menurut kesadaran Pak Rahmat, Giant menurut Anthony Robbins itu apa? Giant ya? Iya, Giant. Giant itu temennya Nobita kan? Bukan, Pak. Bukan. Yes, just do it, Mas Abi. Ya, oke. Kan kata kata Ya, Anthony Robbins di dalam diri kita ada Giant, Giant, Giant. Nah, ya. Giant sebenarnya itu dalam kesadaran Anthony Robbins itu apa, saya masih belum mengerti gitu. Ya, jadi gini, sebenarnya kesadaran dan apapun yang dikatakan oleh Anthony Robbins itu sebenarnya sama, yaitu kembali ke dalam diri Anda. Giant adalah potensi terbesar dalam diri Anda yang belum Anda gali. Yuk kita gali. Namun sayangnya dengan kata-kata giant itu kadang kita melihat itu adalah sebuah ekstravaganza, ada sebuah superpower. Padahal bagaimana jika ya kita nggak perlu melakukan sesuatu yang gede, tapi cukup kebiasaan kecil rutin yang kita ambil. Lari pagi misalnya, ya apa namanya, jangan kasih besok aku pengen lari 1 jam. Aduh, ya ya mungkin bisa, tapi keesokan harinya Anda akan berhenti. Tapi untuk mengeluarkan potensi giant Anda, dimulailah dari small step. Itu kemarin di grup apa namanya, book club berkembang bersama kan, yuk dream big gitu. Jadi ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa pentingnya untuk berimajinasi. Jangan lagi mempunyai mimpi yang bisa diukur. Kenapa? Kalau kita mempunyai mimpi yang bisa diukur, kita akan menciptakan problem untuk bisa melalui mimpi itu. Akhirnya kita bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Disarankan mempunyai mimpi yang nggak bisa diukur, yang nggak tahu gimana caranya. Kenapa? Karena dengan begitu kita akan bergerak dari antusias. Kita akan bergerak dari langkah kecil. Dream big, oke, tapi small stepnya juga penting. Nah, ini yang apa ya? Yang perlu, ini kenapa teman-teman tolong kurangi sosial media, tolong kurangi melihat keluar. Saran saya kembalilah ke dalam karena udah nungguin yang di dalam tuh udah nungguin kapan sih Mat lu ngelihat gua gitu ya. Karena Anda tuh menarik ya. Eh, yang membuat Anda nggak ke dalam karena Anda selalu tertarik aja ngelihat topik-topik yang ada di luar, akhirnya yang di dalam ini nggak pernah dilihat dan akhirnya Anda tertarik aja yang main di luar. Sayang. Ada sebuah pepatah yang sangat saya suka, yaitu eh, tanah yang harganya paling mahal adalah kuburan, karena begitu banyak potensi yang tidak termaksimalkan di sana. Itu terngiang-ngiang terus ke saya waktu-waktu awal-awal mau saya tertarik ke dalam diri saya. Tanah yang paling mahal itu adalah kuburan karena begitu banyak harta karun berupa potensi manusia yang tidak termaksimalkan di sana. Agak serem sih, tapi kayak agak seru juga gitu. Oke, apa yang muncul kesadarannya? Oh, PDF malam ini bisa Anda download di website di www.berkembangbersama.com, sudah saya taruh.
semuanya link-linknya bisa Anda download di sana. Mohon maaf kita nggak masuk ke PDF karena energinya seru, namun sudah cukup malam malam ini. Dan kalau ada satu pertanyaan mungkin yang mau Anda tanyakan sebelum kita selesaikan, belum? Belum ada? Oke. Malam, Ya, Pak. halo halo, selamat malam. Ah, ah. Halo, aku Weni dari Malang. Halo, Wen. Kebetulan aku baru, halo, dengar nggak? Kedengar? Yes. Ya, Ah, ah. Kebetulan aku baru selesai ambil kelas akses bar ya, ini tadi. ya, Terus diberitahuin kalau Bapak akan ada acara hari Sabtu besok. Dua hari lagi ya? ya, ya, Kamis, ini Jumat ya. ya, Selama aku tadi tuh mikir gini, seru kayaknya pengen deh ikut kelas, tapi eh budgetnya masih belum kepikirkan karena kan memang nggak tahu sama sekali, baru tahu tuh benar-benar ya, tadi ya, eh jam 6 gitu. ya, Terus habis itu logikanya aku tuh kayak memanipulasi juga gini. Nggak usah ikut banyak-banyak kan kamu ya, itu baru beres eh akses bar ini. ya, Kalau kebanyakan nanti kamu jadinya malah kayak ngeblank atau apa. Nah, tadi itu kan ngobrol sama C. Yolanda sama Pak Mur. ya. Terus beliau gini, ya udah tanya aja sama Bodi gitu. Terus iya ya C ya, aku butuh apa, kamu butuh apa enggak? Kemudian kami pergilah bertiga. Ya. Selepas pergi itu kita ada makan jagung. Terus aku langsung ngomong sama C, C, ini kok aku baru kepingin, aku ragu, duitnya dikasih sama semesta. Tapi secara refleks aku tadi tuh aku lupa ngomong apa gitu. Yang kayak akhirnya aku nggak tahu ya, karena aku baru benar-benar gabung nih. Ya. Apa mungkin aku sampai menganalisa sendiri apa energinya jadi maju mundur karena Hmm. logikaku kayak gini, tapi bodiku mau, hatiku mau gitu. Hal Ya. apa yang harus aku lakuin dan apakah memang aku diperbolehkan untuk ngikut kelasnya Bapak? Thank you. Thank you, Wen. Thank you. Eh, yang perlu Weni, em, jadi ada istilah acknowledgement ya, mengakui sudah sejauh mana perkembangan Weni. Jadi gini, Weni mengambil sebuah keputusan untuk belajar kesadaran bersama Bu Yolanda itu adalah membuka pintu akan yang seru-seru lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini adalah journey, nikmati perjalanannya. Dan apa namanya itu yang saya suka dari otak kritis Anda adalah udah jangan buru-buru, tenang aja dulu, tarik nafas aja dulu, enjoy dulu apa namanya perjalanan Anda dikenalkan dengan sebenarnya apa yang dilakukan Boyo Anda adalah membantu Anda untuk mengenal diri Anda sendiri dengan pertanyaan untuk membuat Anda hanya percaya Anda dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Itu sebenarnya fungsi BARS juga. BARS itu kayak ngebantu kita untuk apa sih energi, karena Albert Einstein mengatakan bahasa yang paling pintar adalah energi. Dan yang kedua, mengenai pertanyaan Weni tadi, em, ini enggak tahu ya, ini yang muncul di saya. Tanya ke dalam diri Weni, apakah acara retreat di Malang besok akan membuat diriku semakin dekat dengan diriku? Kalau dapatnya light, tanya, possibility apa yang akan kemungkinan apa yang bermunculan sehingga aku bisa ikut retreat besok? Karena kalau Anda bertanya, kayaknya kalau aku ikut kelas besok, aku akan percaya si Rahmat tapi nggak percaya diriku. Jangan. Ya, karena bukan itu tujuan saya. Karena tujuan retreat ini adalah mengembalikan kepercayaan Anda hanya ke dalam diri Anda. Jadi intinya adalah tolong tanya ke dalam diri Anda. Kalau aku ikut besok retreat, em, apakah akan membuat diriku semakin dekat dengan diriku? Kalau iya, semesta tolong dong berikan kemungkinan bagaimana aku bisa bergabung besok. Dan apa ya? Dan ini hanya satu ya dari banyaknya kemungkinan yang akan Weni alami. Jadi kalau kalau besok nggak gabung juga sadari bahwa akan banyak kok kemungkinan-kemungkinan lainnya yang nurturing buat kamu. Nurturing itu maksudnya yang baik buat apa namanya budget kita, yang baik buat apa namanya yang akan mendekatkan kita dengan diri kita sendiri. Jadi sadari apa ya
datangnya kelas ini yang diikuti dengan Weni ikut kelasnya Bu Yolanda itu kayak hanya dilihatkan, oh begini toh yang namanya kesadaran. Nanti akan banyak kok yang lainnya yang nurturing buat kamu. Jadi keep asking question dan ya be kind to yourself dan eh, pelan-pelan nikmati aja dulu. Saya nggak tahu apakah ini membantu, tapi saran saya ya hanya percaya kamu, percaya kesadaranmu, ambil keputusan dan lihat apa yang akan bermunculan. Itu sih Wen. Pak, satu lagi, Pak. Iya, silakan. Jangan tanya lagi dah, Pak. Satu lagi. Ya, gimana Cara gitu? biar tegar menghadapi hidup, Pak. Jika kita sudah menggunakan pertanyaan, tapi pertanyaannya nggak berfungsi. Sudah Oke, menggunakan pertanyaan, tapi pertanyaan tidak berfungsi. oke, Gimana supaya hati dan body serta eh, spiritual kita tetap tegar di kondisi yang mungkin seharusnya membuat kita goyah gitu, Pak. bagus bagus. Jadi di saya pertanyaan yang tidak berfungsi itu biasanya pernyataan yang berbalut pertanyaan. Aduh, kenapa ini terjadi kepadaku? Itu kayak pertanyaan ya, tapi itu sebenarnya pernyataan yang dibaluti oleh pertanyaan. Jadi eh, kalau Anda benar-benar menggunakan pertanyaan, itu akan berfungsi kok. Ah, ah, gimana ya? Akan benar-benar aktif keajaiban itu. Apa namanya? Possibility itu akan muncul. Tapi kalau nggak muncul, malah membuat Anda contracted, kayak, aduh, mengecil, itu biasanya pernyataan, bukan pertanyaan. Karena sekali lagi, kalau benar-benar pertanyaan, itu membuat kayak yang Anda sesak, itu kayak, dan bukan artinya permasalahan Anda langsung selesai, enggak juga. Mungkin ada yang seperti itu, tapi kayak Anda didatangkan sebuah ilham. Oh, em, misalnya Asakta lagi ada lowongan kerja dan pingin kerja di sebuah perusahaan tapi bingung menghubungi orang siapa gitu. Anda asking question yang benar-benar pertanyaan, siapa kira-kira yang bisa aku hubungi sekarang yang akan membuat kondisinya menjadi berbeda. Kemudian Anda lepas, Anda let it go gitu ya. Tanpa Anda berusaha untuk mengontrol kondisinya, Anda akan datangkan kok kesadaran, coba hubungin ini gitu. Walaupun nanti mungkin ini orangnya udah lama nggak ada hubungi, biasanya langsung mensabotase diri Anda. Aduh, itu kan udah lama gua nggak hubungi, nanti dikiranya gua ngubungin dia kalau butuh doang gitu. Tapi Anda mendapatkan kesadaran, kayaknya orang ini yang perlu aku hubungi. Dan Anda percaya dengan diri Anda hubungi orang itu, lihat apa yang akan terjadi. Gitu. Apa Oke, yang terima muncul di kasih, sini. Ya, Pak. baik. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya malam ini. Thank you for coming. Dan sadari ini adalah sebagian kecil dari apa yang semesta. Karena kelas ini terjadi karena Anda yang menciptakan. Dan karena Anda tertarik, Anda sudah mulai tertarik dengan diri Anda, dan akhirnya bermunculanlah kemungkinan salah satunya adalah kelas ini, free master class ini. Dan ingat ya, akan banyak banget semesta bawakan kepada Anda, dan tidak perlu dari saya, tapi nanti akan banyak bahkan entah dari YouTube, podcast, apapun itu, asalkan Anda semakin tertarik dengan diri Anda. Itu pesan saya malam ini. Terima kasih ya, sampai ketemu minggu depan di Free Masterclass dengan topik yang berbeda. And yang paling penting, keep having fun. Bye-bye!